kita menyimpulkan intervensi program kita sekarang ini sebenarnya itu sudah tepat. Apabila kita bisa intervensi spesifik dan sensitif ini terus bisa kita tingkatkan cakupannya, insya Allah akan berdampak pada penurunan angka stunting, dan itu terlihat. Teman-teman tahu nggak sih siapa sosok luar biasa yang barusan berbicara? Kalau belum tahu, dalam video kali ini kita akan menelusuri lebih dalam mulai dari profil tokohnya, analisis gaya kepemimpinan yang beliau tunjukkan, program atau kebijakan yang dijalankan di masanya, hingga nilai-nilai keteladanan yang dapat kita pelajari dan teladani. Bersama saya, Septiana Dwi Arianti dengan NIM 10.01.1282.8043 dari kelas IKNC. Yuk kita kupas bersama. Beliau merupakan Profesor Dr. Asnawi Abdullah, SKM MHSM, MSc, PhD, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau lahir di Loksemawe, Aceh pada tanggal 3 Juli 1971. Profesor Asnawi memulai perjalanan karirnya sebagai pegawai negeri di Dinas Kesehatan Provinsi sebelum kemudian berkiprah ke dunia akademik dan dipercaya mengemban amanah sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Aceh. Dengan latar pendidikan yang luas mulai dari Universitas Indonesia, Monash University, London School of Economics hingga London School of Hygiene and Tropical Medicine, Profesor Asnawi dikenal sebagai sosok yang ilmiah, visioner dan berintegritas tinggi dalam pengembangan riset serta kebijakan kesehatan yang berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya, analisis kepemimpinan efektif Peterson dari Prof. Asnawi Abdullah. Yang pertama, personal mastery. Beliau terus belajar, reflektif dan disiplin. Bukan hanya pintar secara akademis, tapi juga bijak secara emosional dan etis. Yang kedua, mental models. Beliau mengubah cara berpikir organisasi. BKPK kini bukan lagi lembaga administratif biasa, tapi jadi pusat pengetahuan dan riset kebijakan kesehatan. Yang ketiga, share vision. Visi dari Prof. Asnawi Abdullah sangat jelas, menjadikan BKPK sebagai pusat kebijakan yang berbasis bukti untuk mendukung transformasi kesehatan nasional. Visi ini membuat timnya punya arah dan semangat yang sama. Yang keempat, team learning. Beliau menciptakan budaya belajar bersama lewat forum kajian, riset kolaboratif, dan pelatihan staf. BKPK benar-benar menjadi learning organization atau organisasi pembelajar. Dan yang terakhir yaitu system thinking. Beliau berpikir holistik, melihat keterkaitan antara kebijakan, data, dan dampak di lapangan. Setiap keputusan selalu mempertimbangkan efek jangka panjang bagi sistem kesehatan di Indonesia. Salah satu program beliau adalah Indonesian Call to End Malaria Initiative yang diluncurkan pada KTT Eliminasi Malaria Asia Pasifik yang ke-9 di Bali. Pada kesempatan ini, beliau menjadi narasumber dalam diskusi panel. Dalam paparannya yang bertema Strategy for Malaria Elimination, Indonesian Call to End Malaria Initiative, beliau menyampaikan upaya Indonesia dalam mencapai eliminasi malaria tahun 2030 melalui 5 pilar transformasi kesehatan, yaitu pilar pertama, memastikan kemudahan akses pencegahan malaria, diagnosis, dan pengobatan. Pilar kedua, transformasi surveillance malaria sebagai intervensi utama. Pilar ketiga, pemberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat. Pilar keempat, penguatan sistem kesehatan, ketahanan kesehatan, dan kepemimpinan untuk program eliminasi malaria yang berdasarkan keadilan, hak asasi manusia, dan kebersamaan. Dan yang terakhir, pilar kelima yakni inovasi dan penelitian. Beliau percaya bahwa penguatan transformasi sistem kesehatan nasional tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian eliminasi malaria, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesehatan yang merata, tangguh, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Nilai keteladanan beliau yang dapat kita teladani yaitu yang pertama, integritas dan etika, komitmen terhadap inovasi, visioner, ketekunan dan semangat dalam belajar dan berpikir sistemik.